Nah, berbicara tentang penganggurannya, ada 6.545, kira-kira seperti itulah. Berapa persen? Kalau di persentasinya kan sangat sedikit, kira-kira hanya 2% lebih lah, kira-kira seperti itu. Kalau saya nggak silap lah, nanti adik-adik yang menggalikan itu persennya. Kalau berbicara, terus kalau kita berbicara pengangguran, teman-teman yang ada di Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Republik Indonesia, jangan lupa like dan komen di bawah ini. Wisata yang berkenan hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Yasir Arafat selaku pemerhati Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Ini mungkin kalau kurang pas nanti tolong dibenarkan Pak Yasir. Gitu. Dan yang teristimewa buat adik-adik saya, ada dari Institut Pertanian Bogor, luar biasa. Oh, yang saya sayangi adik-adik yang sekalian lah, barangkali ada dari USU, ada dari Unimed, dari UIN, semualah yang ada dalam kesempatan ini. Intinya saya sangat senang dengan kegiatan pagi yang berbahagia ini. Tentunya di tengah-tengah pandemi COVID yang sekarang ini kita mengikuti kegiatan ini di tengah sinar matahari. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada pemutus mata rantai COVID, sehingga kita Labuan Batu Selatan ini tetap mempertahankan zona hijau. Nah, begitu juga dengan adik-adik barangkali yang udah rindu dengan kuliahnya, rindu dengan kampusnya yang berapa bulan ini barangkali terhenti. Nah, sehingga barangkali hari ini pula lah kita melaksanakan jenis forum diskusian kaitannya dengan ketenagakerjaan. Saya sangat senang sekali lah, kan gitu. Langsung kita mulai ya. Baik. Kalau kita berbicara tentang ketenagakerjaan, ini sangat kompleks sekali. Berbicara tentang ketenagakerjaan, ini tidak pernah selesai, baik itu tingkat nasional, apalagi tingkat kabupaten. Kita kembali ke belakang dulu. Jumlah penduduk Kabupaten Labuan Batu Selatan, kondisi tahun 2019 sesuai dengan Biro Pusat Statistik, kalau saya tidak silap itu ada 338.000 lebih jumlah penduduk Kabupaten Labuan Batu Selatan. Nah, berbicara tentang penganggurannya, ada 6.545, kira-kira seperti itulah. Berapa persen? Kalau di persentasinya kan sangat sedikit, kira-kira hanya 2% lebih lah, kira-kira seperti itu. Kalau saya nggak silap lah.
Nanti adik-adik yang menggalikan itu persennya. Kalau berbicara persen. Terus kalau kita berbicara pengangguran, apabila satu daerah, satu negara, jumlah penganggurannya itu sangat tinggi, pasti permasalahan muncul. Munculnya permasalahan itu pasti kaitannya dengan tingkat kriminalitas pasti tinggi. Maaf saya pasti di sana banyaklah pengamen, banyaklah katakanlah dulu para yang minta-minta di jalan dan lain sebagainya. Nah kita Kabupaten Labuan Batu Selatan yang memang jumlah penganggurannya kita anggap dulu masih bisa ditolerir karena jumlahnya memang belum begitu signifikan, tentunya kita membutuhkan manajemen yang sejak dini kita lakukan, sehingga tentunya dari masa ke masa nanti kalaupun tidak bertambah jumlah pengangguran itu, sepaling tidaknya kita bisa bertahan dengan yang ada, kira-kira seperti itu. Nah, judul yang diambil tadi kaitannya dengan peluang dan tantangan untuk bagi adik-adik mahasiswa. Kalau saya ceritanya dari mana dulu? Apa peluang dulu atau tantangannya dulu? Kan gitu ya. Enaknya dari peluang lah dulu. Kan gitu. Supaya semangat kita dulu, kan gitu kan. Nah, maunya kasih yel-yelnya tadi belum ya? Udah ya? Oh gitu ya. Nah, kita cerita dari peluangnya dulu. Kalau peluang ke depan, sebenarnya bagaimana kita ketika kita masuk bangku kuliah, kita terus berpikir kaitannya dengan pasar kerja. Terus pasar kerja itu kita mau arahnya kemana? Tapi kalau saya bisa menyimpulkan dari sekian banyaknya kita yang kuliah ini, ketika kita ditanya maunya apa sih? Jawaban yang paling nomor satu, pasti mau jadi pegawai negeri sipil. Bener nggak nih adik-adik? Pasti mau jadi PNS. Kan itu ya. Terus kerja di perusahaan. Ya. Terus hanya itu aja pilihan. PNS dan lain sebagainya. Kalau PNS, TNI, Polri dan lain sebagainya, ya itulah dia. Di BUMN, ya bagian daripada PNS lah itu. Terus kerja di perusahaan. Perusahaan apapun yang penting kerja di perusahaan. Terus kita berbicara kaitannya dengan PNS. PNS setiap tahunnya itu yang diterima berapa sih jumlah? Contoh, tahun 2019 kita itu ada nerima PNS itu, kalau saya nggak silap, ada 225 orang. 225 orang itu yang mendaftar berapa? Kalau jumlah pengangguran yang disebutkan tadi ikut semuanya mendaftar, kira-kira kesempatan kita jadi PNS itu seberapa itu? 6.000 sekian kan? Itu dia kalau kita mau jadi PNS. Terus kalau kita mau kerja di perusahaan, kita berbicara perusahaan. Perusahaan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan, untuk pabrik kelapa sawit itu jumlahnya ada 24 ini. Ditambah pabrik karet 1, berarti ada 25 pabrik yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Terus untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet itu jumlahnya ditambah 1, HTI, itu jumlahnya ada 40 perusahaan yang berbadan hukum. Dari 25 pabrik yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan, ditambah dengan perusahaan perkebunan, mempekerjakan ada 19.000 lebih tenaga kerja. Nah, kembali, apakah kita juga mau bekerja di perusahaan? Perusahaan berdiri sejak tahun 80-an. Ketika kita masuk di perusahaan itu, masa kerja itu ada yang 25 tahun sampai ke 30 tahun. Berarti kalau tahun 80-an diterima, kira-kira pastinya itu, kalau 25 tahunnya itu tahun berapa, berarti itulah baru pada pensiun. Nah ini setiap terus diganti. Akhirnya tidak tertampung jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran untuk di perusahaan depan. Nah oleh sebab itu,
kalau untuk bagaimana kita bisa membuka peluang pekerjaan tahun-tahun yang akan datang, ya tentunya kita berharap kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Kita di Kabupaten Labuan Batu Selatan yang saya sebutkan tadi dengan jumlah pabrik kelapa sawit itu ada 24, semuanya hanya industri hulu. Padahal kalau itu dibuka industri hilirnya di Kabupaten Labuan Batu Selatan, sudah berapa tertampung tenaga kerjaan. Tapi kita yakin, kita sangat berharap untuk tahun-tahun yang akan mendatang, perusahaan di Kabupaten Labuan Batu Selatan tidak hanya membangun pabrik CPO, tapi kita sangat berharap bisa membangun industri hilirnya. Artinya kalau ini terbangun, berarti peluang untuk bekerja di perusahaan adik-adik akan terbuka semakin luas. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Barangkali ada yang mau ditanggapi atau mau dilanjut? Lanjut. Nah, selanjutnya itu tadi kaitannya dengan kesempatan, peluang. Sekarang kita kaitannya dengan tantangan. Tantangan sangat berat sekali. Kenapa? Kalau kita seperti di awal tadi saya sampaikan, adakah di antara kita yang sekarang ini, bagi pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan, ketika kita ditanya, adakah yang ingin membuka peluang usaha? Jawabannya sangat kecil sekali. Jawabannya sangat sedikit sekali. Mungkin dari antara kita yang hadir, siapa sih mau yang membuka peluang usaha? Kayaknya semuanya nggak ada. Ya memang seperti itu. Kenapa? Karena pola pikir kita kita lebih percaya kepada orang lain ketimbang kepada diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Contoh misalnya, kalau hari ini di antara kita barangkali ada yang membuka salah satu usaha. Apa sih Pak usahanya salah satu? Kita nggak usah jauh-jauh. Kalau kita lihat sekarang ini apa sih peluang usaha? Yang sederhananya sekarang yang sedang booming itu lidi kelapa sawit. Itu diambil sama masyarakat itu kan nggak dibayar dan tidak dilarang. Terus kalau kita lihat, tapi tidak di Kabupaten Labuan Batu Selatan, itu adalah di Kabupaten Labuan Batu, itu di daerah dekat Nabara sana, itu kontainer entah beberapa kontainer setiap harinya menampung lidi tersebut. Terus kita berpikir, untuk mendapatkan satu kontainer itu melibatkan berapa orang tenaga kerja. Ini peluang-peluang yang seperti inilah yang belum kita berminat. Contoh yang sederhana lagi. Kalau kemarin saya ngomong-ngomong dengan ada di antara kita, barangkali ada yang membuka kopi, jualan kopi itu apa sih namanya kalau sekarang ini? Bukan kopi shop itu, kopi shop ya. Jadi kopi lah saya katakan dulu. Kopi lah saya katakan dulu. Adakah yang usaha seperti ini digarap sama anak-anak muda? Sangat sedikit sekali. Padahal kalau saya katakan, dari yang bekerja tadi di perusahaan itu 19.000 sekian. Terus yang jadi PNS jumlahnya itu lebih dari 3.000 yang ada kita di sini. Terus ditambah tenaga kontrak, barangkali jumlahnya juga 2.000-an. Kalau dibanding dengan yang bekerja, contoh dari mulai yang buka jual bakso, yang jual di pasar dan lain sebagainya, itu mungkin jumlahnya juga sebesar itu. Artinya, ketika kita berharap hanya kaitannya dengan kita menjadi PNS, kita jadi karyawan perusahaan, sehingga kita tinggalkan bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan, kita menjadi pengusaha, ini sangat sedikit sekali. Nah, kalau saya ditanya selaku yang membidangi ketenaga kerjaan, saya sangat berharap kita jangan hanya berfokus kita untuk menjadi pegawai, kita jangan hanya berfokus kita menjadi karyawan swasta, tapi bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang terakhirnya kita bisa memberi kesempatan kerja bagi pengangguran yang ada di sekitaran kita. Nah, ini harapan saya kepada kita semuanya. Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Dinas Ketenagakerjaan
yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini ada 3 bidang. Yang pertama, bidang pelatihan dan produktivitas. Yang kedua, bidang penempatan ketenagakerjaan. Yang ketiga, bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, kita buka dulu satu. Bidang pelatihan dan produktivitas. Apa sih kaitannya dengan fungsi dan tugas bidang pelatihan dan produktivitas? Di sana tugasnya mencari minat dan bakat bagi pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan, akan kita latih sesuai dengan keinginan. Contoh misalnya, pada saat sekarang ini, kalau hari ini di antara kita tidak ada yang tidak punya HP, ya, bahkan bukan hanya satu, ada yang 2, bahkan ada yang 3 lagi. Muncul pertanyaan, HP itu ketika hari ini kita pakai, 6 bulan berikutnya keluar generasinya yang baru, atau HP kita rusak, kita akan tinggal, kita akan minta yang baru lagi sama orang tua kita. Untuk teknisi HP di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini sangat langka sekali. Kan itu masih sangat langka sekali. Itulah yang dilatih oleh Dinas Ketenagakerjaan menjadi teknisi perbaikan HP. Terus apalagi kaitannya dengan yang kita pakai ini kemeja, yang saya pakai ini kemeja ini. Siapa sih yang tidak pakai kemeja? Semuanya kita pakai kemeja. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana menjahit kemeja itu. Nah, inilah yang dilatih oleh Dinas Ketenagakerjaan supaya mereka mampu membuka lapangan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri. Nah, ini sedikit aja saya buka kaitannya dengan bidang pelatihan dan produktivitas. Kalau kita lihat kaitannya dengan alat berat, kalau kita jalan dari sini ke Rantau Prapat aja, berapa banyak alat berat sekarang ini yang sedang memperbaiki jalan. Itu ada loader, ada traktor, ada beko dan lain sebagainya. Kalau kita tanya siapakah itu operatornya, rata-rata itu semua dari luar. Nah, itulah yang kita membuat kesempatan Dinas Ketenagakerjaan melatih operator beko. Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi tentunya kita akan sesuai dengan perkembangan. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan mempunyai APBD yang sangat tinggi sehingga kita bisa membangun balai latihan kerja di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini. Ya. Nah, selanjutnya kaitannya dengan pelatihan dan produktivitas itu ada diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Khususnya di bab 4 ada di pasal 34 ke 35 kalau saya nggak salah, seperti itulah. Ada diatur di sana. Nah, selanjutnya kaitannya bidang penempatan tenaga kerja. Kita berupaya mempertemukan para pencari kerja ini dengan pengusaha. Kita setiap bulan datang ke perusahaan. Ada nggak sih kamu lowongan? Kalau ada, tolong diberitahu sama kita. Sehingga para pencari kerja ini bisa kita dorong. Di sini ada penempatan ketenagakerjaan. Di sini ada buka lowongan. Nah, selanjutnya kaitannya dengan tugas penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Orang bekerja itu kan ada pengusahanya. Terus di sana ada diatur hak dan kewajiban. Nah, ketika di sana kaitannya dengan hak pekerja tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka kamilah yang menegur perusahaan itu untuk diselesaikan kaitannya dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya kalau saya saja yang menyampaikan mungkin kurang pas lah kan gitu, karena kita forumnya forum diskusian. Tentunya kami minta kepada adik-adik ya sekedar barangkali bertanya, masukan dan mungkin harapan lah kan begitu. Saya kira itu aja untuk sementara. Tentunya kami siap untuk menerima apa sih yang mau ditanyakan, apa sih yang mau diusulkan dan lain sebagainya. Itu aja untuk sementara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seperti yang dulu, menunggumu sampai hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku. Malam ini aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat luka yang masih terasa, kau kasih, kau sayang. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatiku. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku. Malam ini aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat luka yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat luka yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang, kau kasih, kau sayang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau kita mau mengakui di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini dengan jumlah penduduk yang saya sebutkan tadi, kita tidak punya objek wisata. Sehingga waktu yang ada sedikit aja kita harus berangkat ke Bagan Batu, kita harus berangkat ke Rantau-Prapan. Padahal kalau kita arah ke Sungai Kanan sana, menurut Bapak sangat banyak objek wisata yang bisa dibangun, apakah itu swasta ataukah itu Pemkab. Jadi saya sangat apresiasi benar-benar bagaimana nanti setelah selesai bisa membangun Kabupaten Labuan Batu Selatan ini khusus di bidang pariwisata. Coba Bapak kira dijawab itu ya, karena ahlinya nggak ada kan itu. Bapak dari sisi ketenaga kerjaannya, setelah nanti dibangun objek pariwisata di Kabupaten Labuan Batu Selatan, sudah pasti terserap tenaga kerja yang cukup banyak, kan itu ya. Baik, terima kasih. Untuk penanya kedua, Roy ya, kedua ya, kaitannya dengan apa tadi? Publikasi informasi tentang lowongan tenaga kerja ya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan bahwasanya kita di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini jumlah perusahaan itu jumlah besar yang berbadan hukum, baik itu BUMN maupun swasta nasional, swasta asing, jumlahnya ada 40. Terus kaitannya dengan penerimaan tenaga kerja khusus
itu tingkat staf ya. Staf itu kan asisten terus atas. Itu penerimaannya tidak pernah ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Penerimaannya itu lalu melalui kantor HU Medan. Mereka penerimaannya melalui kantor HU Medan, dan itu tidak pernah mereka laporkan ke kita di Senaker yang ada, karena itu penerimaannya se-Indonesia. Sehingga coba buka website, baik itu PTPN 3, Asia Nagri, Sinarmas, dan Wilmar. Ya, setiap tahun mereka ada menerima kaitannya dengan yang S1 dari mulai terusus pertanian, nah pertanian juga dari berbagai macam lagi kan, udah itu teknik dan lain sebagainya. Tapi itu tidak ada penerimaannya di unit masing-masing. Itu penerimaannya di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kita ada rencana, tapi belum pada saat sekarang ini karena keuangan Pemkab belum mampu. Kita sebenarnya ada rencana mau membuka job fair. Kan itu, mudah-mudahan untuk 2022 kita nanti terrealisasi lah itu. Kita kumpulkan dari semua perusahaan yang ada dan kita beritahu kepada semua peminat pelamar pekerjaan yang akhirnya nanti bisa kita ketemukan antara pencari kerja dengan penerima pekerjaan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk penerimaan di tingkat kabupaten itu, untuk di perusahaan itu rata-rata memang yang tingkatannya itu memang pekerja, kalau di PTPN itu namanya karyawan pelaksana, bukan karyawan pimpinan kalau di PTPN. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau karyawan pelaksana memang semuanya penerimaannya ada di tempat, tapi untuk bisa mendapatkan di sana itu dia harus ikut yang namanya, kalau dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu status BHL, buruh harian lepas dulu. Nah, baru bisa mengikuti kaitan dengan itu. Nah, itu. Tapi saya yakin dan percaya, karena perusahaan kita di sini cukup banyak, sehingga untuk jadi manajer putra Kabupaten Labuan Batu Selatan ini sudah cukup banyak yang ada ditempatkan di sini dan bahkan juga di Kalimantan, dan hampir di seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan itu untuk tingkat pimpinannya sudah banyak putra-putra Labuan Batu Selatan. Ya, beri tepuk tangan lah. Oke. Pertanyaan yang ketiga, udah bisa diterima apa yang Pak sampaikan? Sudah cukup atau kurang? Kalau kurang, silakan lagi. Terkait dengan informasi itu sudah. Yang pertama Pak, belum Pak. Ya, apa itu? Yang terkait dengan dunia usaha, hubungannya antara pemerintah daerah dengan dunia usaha sendiri. Kaitannya dengan dunia usaha yang satu, kondisinya itu khususnya UMKM gitu. Khususnya UMKM ini sebenarnya harusnya Perindakop ini sebenarnya kan itu. Tapi dari sisi ketenaga kerjaan kita dari usaha pemula lah dulu kan gitu ya, usaha pemula. Jadi gini, kita melatih para pemuda putus sekolah. Di sana ada pelatihan las, ada pelatihan bengkel sepeda motor, ada pelatihan menjahit, kan itu. Nah, peran serta kita ketika habis dilatih, ini namanya pelatihan yang secara berkesinambungan. Setelah dilatih, terus mereka supaya bisa buka sendiri dalam kurun waktu 1 tahun. Setelah dilatih mereka membuka usaha sendiri. Tahun yang keduanya Dinas Tenaga Kerja itu akan datang membantu. Apa sih yang kurang? Contoh misalnya dia pelatihannya tadi pelatihan las, dia membuka ala kadarnya. Terus tahun kedua Dinas Tenaga Kerja itu akan datang memberi bantuan apa yang dibutuhkan. Gitu juga bengkel sepeda motor, gitu juga kaitannya dengan menjahit dan lain sebagainya. Nah, hanya untuk pemasarannya Dinas Tenaga Kerja memang tidak bisa untuk membantu. Karena kita harapkan bersinergi di antara kita instansi untuk pemasarannya di sana, karena ada Dinas Perindakop, ya tentunya nanti dinas yang lainnya lah yang membantu. Tapi itulah program daripada Dinas Ketenagakerjaan yang akhirnya memang mereka bisa setelah dilatih bisa membuka lapangan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri. Nah, ketika memang situasinya katakanlah kondisi pada saat sekarang ini ada wabah, khususnya pandemi COVID, ya memang itulah dunia usaha. Tapi bagaimana mereka bisa terus bertahan, beberapa bantuan
bantuan itu terus diluncurkan dari Pemkab maupun provinsi dan dari pusat. Nah, tapi pada intinya semua yang binaan Dinas Ketenagakerjaan yang setelah dilatih mereka mau berwirausaha, kita akan datang memberi bantuan. Kira-kira seperti Apa kira-kira pesan dan motivasi Abang kepada hari ini generasi-generasi pemuda-pemudi Lampung Selatan? Ya, terima kasih kepada kawan-kawan pemuda terkhusus Kabupaten Lampung Selatan. Ayo sama-sama aplikasikan diri dari apa yang sudah digali dari sekolah, baik itu kuliah ataupun yang lainnya, itu aplikasikan, tapi terkhusus lebih bermanfaatnya, ayolah kita berbaur bersama, baik itu organisasi, lembaga, dan yang lainnya, agar kita banyak mengetahui bertambahnya informasi kita, agar bisa kita mengaplikasikannya lebih luas lagi kepada masyarakat. Jadi intinya, bagaimana kita bisa bermanfaat buat sesama, itu saja. Semoga Labuan Batu Selatan sejahtera untuk kedepannya, amin. Terima kasih. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Kadis Dinas Ketenagakerjaan Labuan Batu Selatan. Kita minta kira-kira apa pesan yang disampaikan oleh beliau, dan juga nanti di sebelah beliau sebelah kanan ada Bang Yasir Arafat, salah satu dari influencer dari Dinas Sosial. Nah, kita melihat, kita bertanya apa kira-kira pesan serta motivasi Bapak terhadap pemuda, apalagi yang hari ini sudah mencapai wisuda lah, kira-kira begitu, mau ingin pulang kampung. Ya. Baik, terima kasih kepada adik-adik semuanya yang bergabung di dalam Institut Pemuda Labuan Batu Selatan. Saya selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan besar, kiranya ilmu yang ada itu benar-benar dikembangkan. Artinya persaingan itu sangat penting, sehingga kalau kita sudah menyandang pada saat ini bagaimana kita untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang ada. Tentunya kita bagaimana menguasai ilmu yang ada sama kita. Nah, kalau hari ini katakanlah dulu kita masih lebih banyak membuka HP, tentunya bagaimana kita bisa lebih meningkatkan ilmu yang ada sama kita. Yang akhirnya ketika ada nanti penerimaan baik itu swasta maupun di pemerintahan, benar-benar kita mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana. Saya kira itu aja pesan saya kepada seluruh pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Semoga bisa mendapatkan masa depannya yang cerah lagi daripada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPLS